beberapa program-program juga yang saya lihat juga menjadi program unggulan dari pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Bursa. Mungkin kita lihat ke slide selanjutnya ya Pak. Salah satunya adalah bidang kesehatan. Ya. Sebutannya adalah si Angela yang merupakan ambulans gratis bagi warga dengan KTP lahat. Mungkin boleh dijelaskan kira-kira dari program ini apa Pak yang diunggulkan? Angela ini adalah program masa lalu Bu ya, Bupati lalu, dan itu sangat kita respon, kita apresiasi. Kita punya 12-an, 12 Angela ambulans itu untuk membantu masyarakat gratis. Untuk orang sakit, untuk orang meninggal gitu ya, untuk orang pokok untuk umum lah ya, disediakan oleh rumah sakit pemerintah. Jadi insya Allah kita akan perintah Bapak Presiden, usahakan seluruh rumah sakit di Indonesia itu pelayanannya prima. Jadi kita akan mencoba pelayanan prima rumah sakit. Ya. Itu di sektor kesehatan. Ya. Kalau di bidang infrastruktur ini nampaknya berkaitan juga dengan sektor kebanggaannya Pak Bursa itu kopi. Sawah dan kopi. Ya, karena pasti kan sangat penting begitu irigasi perairan. Kira-kira boleh dijelaskan Pak? Jadi di Kabupaten Lahat itu irigasinya hancur semua. Jadi kita untuk memenuhi swasembada pangan yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden sebagai proyek strategis nasional, maka kita mulai memperkuat irigasi teknis. Ya, sebesar 3.405.000 hektar sawah itu dengan sebetulnya bukan 300 miliar, itu 405 miliar mestinya. Oke. Ya. Untuk 405 miliar ya, untuk 4 dam irigasi teknis berkekuatan 50 tahun lamanya. Sekarang lagi dibikin detail engineering desain ya, sedang dibikin. Insya Allah Januari dimulai pembangunannya. Itu satu andal karena kita ingin membantu memperkuat swasembada nasional dari Kabupaten Lahat melalui irigasi dulu, irigasi teknis dulu, dengan panen 3 kali setahun rencananya. Oke. Ini yang saya temukan menarik, poin efisiensi APBD, 313 miliar untuk infrastruktur. Mungkin sebenarnya lebih ke efisiensi APBD secara keseluruhan, karena mengingat memang dari pemerintah pusat tuntutannya adalah bahwa daerah ini harus terus kreatif untuk mencari inovasi, pendanaan, pembiayaan. Jadi kita memang sedang bermanuver untuk inovasi fiskal, ya. Karena fiskal ini merupakan satu strategi pengupayaan ekonomi untuk supaya fiskal itu bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi, baik itu untuk fiskal infrastruktur, kemudian pariwisata, ya, kemudian industri dan lain sebagainya. Karena itu kita efisiensi kita gunakan ke yang tepat guna. Kalau dulu banyak uang belanja yang tidak ada gunanya, misal seminar melulu, kunjungan kerja melulu, studi banding melulu yang kadang-kadang nggak ada manfaatnya. Jadi kita efisiensi itu sebetulnya bukan hilang, uangnya hilang, tapi merealokasi dana untuk tujuan yang lebih strategis. Nah, strategis itu salah satu kita memperkuat untuk swasembada pangan nasional. Oke. Nomor 3, kebanggaan Pak Bursa, yaitu panen raya kopi di Desa Rindu Hati. Mungkin boleh dijelaskan apakah pada saat ini di bulan Agustus juga sedang panen raya? Sedang panen raya, sedang panen raya. Karena saya menambahkan kopi masa depan ini, industri kopi ini industri masa depan bagi saya. Kita akan bikin hilirisasi seperti kopi kapal api. Karena kita selama ini dari 56.000 ton itu petani tetap tidak maju. Karena tidak ada insentif lebih, maka kita akan membuat industri kopi dalam bentuk bubuk dan roasting nanti. Selama ini orang dia menjual kopi green bean aja Bu. Nggak ada nilai tambah. Jadi kita akan bikin hilirisasi sehingga mudah-mudahan dengan hilirisasi nilai tambah ekonomi petani lebih hebat lagi dan kita akan melakukan peremajaan total nanti, peremajaan kopinya. Oke, baik. Sekarang kita lihat selanjutnya di slide berkaitan dengan realisasi janji politik. Yang nomor 4 adalah berkaitan dengan bidang agama, sosial budaya. Ada rencana atau sudah dilakukan yaitu festival tari era-era dan lagu daerah. Itu baru direncanakan Bu. Baru mau direncanakan. Oke, mungkin boleh visinya berkaitan dengan festival ini seperti apa? Jadi festival gini Bu, selama ini kan festival kita ini kan monoton ya di dalam tari tradisional. Saya inginkan satu tarian yang mengalami modernisasi ya, dapat konteks sekarang ini. Kalau dia langgamnya seperti lalu-lalu, susah berkembang, tidak menarik bagi tontonan publik. Jadi kita akan festivalkan dalam bentuk baru penyajiannya di masyarakat nanti.
termasuk lagu daerah. Lagu daerah itu akan kita lombakan lagu daerah. Dengan itu kita bisa melihat mana yang bisa kita rilis yang paling bagus di tingkat nasional maupun internasional. Oke, baik. Untuk sektor pendidikan bagaimana? Ada program namanya Beladas. Seperti apa realisasinya? Jadi Beladas ini sedang dilakukan, Bu. Jadi Beladas ini timbul dari pikiran kita. Ada anak-anak yang ibunya tukang cuci, bapaknya tukang bangunan, tapi diterima di Unsri negeri. Mau bayar 4,5 juta uang muka nggak ada. Langsung kita tangani dengan Beladas. Beasiswa sampai selesai. Semua yang negeri nggak punya uang, orang tuanya tidak mampu, diterima dari beasiswa Beladas. Sudah ada kalau tidak salah 13 mahasiswa terima negeri kita biayain dengan Beladas. Baru ini program baru Beladas. Program Jadi, baru yang sedang berjalan. Bagi orang yang tidak mampu silakan datang ke pemerintah kabupaten, akan kami biayain sampai selesai. Untuk warga tidak mampu Kabupaten diterima di negeri. Lahat. Ya, Oke, baik. Negeri. Ini menarik begitu. Tadi kita sudah bicara berkaitan dengan sektor pendidikan, kemudian dari sektor kesehatan yang sebenarnya juga program-program ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat. Kira-kira sinkronisasi yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Lahat dari pemerintah daerah biar satu komando, satu arahan begitu Pak. Seperti apa arahannya? Sebetulnya ini program kampanye kami ini dari awal, sejak 2018 saya pernah bertarung belum berhasil, Bu. Saya membuat tagline, konsepnya itu menata kota membangun desa. Kemudian kok cocok betul dengan program Pak Prabowo, yaitu membangun dari desa, dari bawah dan dari desa untuk pemerataan. Ya, jadi apa yang dilakukan saya sekarang ini gak jauh beda dengan Pak Prabowo. Jadi kami tinggal mengawal program Pak Prabowo itu karena dengan kami udah pas betul. Pertama mulai dari irigasi tenis, kemudian membangun peternakan, pendidikan, pendidikan, perintah Pak Prabowo seluruh WC mesti bersih semua. Nggak boleh WC pendidikan sekolah rusak-rusakan. Nah, program kami mulai dari WC sekolah SD SMP. Semua harus bersih. Soal selesai dalam 3 tahun berikutnya. Juga begitu untuk rumah sakit, pelayanan rumah sakit, mesti prima dalam 2-3 tahun terakhir. Itu perintah Pak Prabowo. Jadi seluruh kebijakan nasional itu, utama menata kota membangun desa itu, kita mulai betul dari desa, Bu. Karena di desa ini pusat kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan. Jadi kita mobilisasi kemampuan sumber daya dan ekonomi untuk membangun dari desa itu. Oke, baik. Luar biasa penjelasan. Karena kata Soekarno, desa adalah tiang negara. Adalah tiang negara. Kalau tiang negara nggak dibangun, ambruk negara. Jadi ideologi Pak Prabowo membangun desa itu menurut saya sudah memiliki relevansi dengan semangat historinya Pak Soekarno. Oke, baik. Ini mungkin menjadi pertanyaan saya terakhir untuk Bapak Bupati Kabupaten Lahat, Pak Bursah. Di Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, apa yang ingin disampaikan dari Pak Bupati mungkin untuk warga Lahat dan juga warga Indonesia? Ya, ini kita sudah masuki 80 tahun Indonesia merdeka. Ya. Arti itu 8 dekade. Satu usia yang cukup matang ya. Karena itu kita mesti rasakan betul kemerdekaan ini adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Karena kenapa kita menuntut Indonesia merdeka dulu? Karena ada 3 hal yang kita perjuangkan di kemerdekaan dulu. 1, keterbelakangan. 2, kemiskinan. Dan 3, ketimpangan. Ini harus disebabkan oleh penjajah. Jadi 3 hal ini yang kita tuntut pada zaman perang kemerdekaan sehingga kita memperoleh proklamasi. Jadi di tahun ke-80 kita merdeka ini mesti dituntaskan. Ketimpangan, keterbelakangan, kemudian kesehatan mesti jadi perjuangan bersama. Terutama untuk pemerataan dan keadilan seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Merdeka. Merdeka. Baik.